anak-anak ibu, hari ini kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen dan Firman. Hari ini kita akan belajar dengan topik demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita mulai dulu berdoa. Mari kita semua kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, tak habis-habisnya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk kesempatan yang baik ini boleh kami nikmati di dalam melaksanakan pembelajaran tentang firman-Mu di dalam pendidikan agama Kristen. Roh Kudus yang berkarya bekerja bagi setiap anak-anak didik ini Tuhan, terkhusus untuk kelas 12, supaya mereka memiliki terang firman Tuhan di dalam hidup mereka ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita hari ini adalah demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Tapi di bagian kedua, apa pandangan Alkitab tentang demokrasi dan HAM ini? Kenapa ini bagian kedua? Kalau bagian pertamanya adalah pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada kalian, itu adalah bagian 1, yaitu apa kesaksian Alkitab tentang manusia. Di sana sudah Ibu jelaskan bagaimana Alkitab menyaksikan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk bermartabat, karena manusia diciptakan segambar dan sepeta dengan Tuhan. Mereka memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, dan hak lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan memiliki hak untuk berinteraksi dengan sesama, dan manusia diciptakan untuk mengelola bumi ini. Bagaimana manusia berinteraksi dengan untuk ciptaan yang lainnya. Nah, sekarang di bagian kedua dari demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab, yaitu kita lihat implikasi terhadap HAM. Tindakan di dalam keterlibatan kita dengan HAM itu apa? Kita tahu bahwa HAM itu adalah pemberian Tuhan, hak asasi, hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, dan hak itu tidak dapat diambil oleh orang lain dari diri seseorang. Karena memang itu sudah diciptakan sejak Tuhan menciptakan seseorang itu di tengah muka bumi ini. Sehingga kalau seseorang melakukan pelanggaran terhadap HAM, itu merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Karena Tuhan sendiri yang sudah menempatkan itu di dalam seseorang, maka itu adalah pelanggaran terhadap seseorang ketika dia mau melakukan pelanggaran terhadap HAM. Kita lihat di dalam sejarah Alkitab, ya, ada banyak yang melakukan pelanggaran HAM, ada juga yang menghargai HAM. Contoh tokoh Alkitab yang melakukan pelanggaran HAM adalah Raja Ahab, yaitu Raja Israel yang memimpin bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, yang merampas kebun anggur Nabot, di mana di belakang rumah Ahab terletak kebun anggur Nabot. Dia ingin memiliki kebun anggur itu, tetapi Nabot tidak memberikannya untuk dijual, ya. Sehingga Raja Ahab panas hati. Akhirnya istrinya Izabel melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap Nabot, yaitu mengarahkan rakyatnya untuk menghakimi Nabot dan melempari Nabot dengan batu sampai meninggal. Akhirnya Izabel dan Raja Ahab mengambil kebun anggur Nabot itu. Tetapi kita lihat pada akhir hidup daripada Raja Ahab ini, dia akhirnya menerima hukuman, yaitu mati dengan wajar sebagai seorang raja Israel, utusan Tuhan, tetapi dia meninggal dengan cara yang tidak wajar.
dan darahnya yang dijilat oleh anjing. Akhirnya kita lihat di sini seseorang yang melakukan pelanggaran HAM akan menerima hukumannya juga, karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Yang kedua, kita lihat Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah, demi untuk memiliki, menempati istana mewah dengan bermegah-megah. Dia melakukan tindakan pelanggaran HAM, yaitu dengan cara menindas rakyatnya, diperas rakyatnya, mengambil hak rakyatnya hanya untuk memperkaya dirinya. Nah, ini yang harus kita singkirkan dari dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar meninggalkan segala pemikiran-pemikiran untuk mengambil milik orang lain. Yang bukan hak kita jangan kita ambil, yang bukan milik kita jangan kita rampas dari orang lain. Mari kita bersyukur atas apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat contoh tokoh Alkitab yang sangat menghargai HAM, yaitu Raja Daud. Ya, Raja Daud terkenal adalah raja yang baik, raja yang sangat dekat dengan Tuhan, raja yang senantiasa mengalami perlindungan dari Tuhan, yang menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam melawan musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia boleh meraih itu semua dalam hidupnya? Nah, kita lihat bahwa Raja Daud ini adalah raja yang memiliki sikap rendah hati. Terlihat dari sikapnya terhadap Raja Saul yang akan digantikannya kelak, di mana Raja Saul ini iri hati, cemburu oleh karena pujian rakyatnya terhadap Daud yang meraih kemenangan melawan negara Filistin. Akhirnya Saul memiliki niat jahat untuk membunuh Daud, sehingga dikerahkannya tentaranya untuk membunuh Daud berulang-ulang. Daud hampir mereka bunuh, tetapi Tuhan senantiasa melindungi Daud. Nah, tetapi juga sebenarnya Daud memiliki kesempatan yang baik untuk membunuh Raja Saul. Suatu saat ada di dalam gua, tetapi Daud tidak melakukan hal yang jahat kepada raja, karena dia sangat mengerti tentang hak asasi manusia. Dia sangat mengerti dan punya prinsip bahwa Raja Saul itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak punya hak untuk membunuh Saul. Dia tahu bagian Tuhan waktunya untuk mengambil nyawa seseorang, sehingga dia tidak punya hak untuk itu. Sehingga dia menghargai Raja Saul. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil hak hidup seorang, sekalipun dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja atas Israel yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, yang selanjutnya juga kita lihat ya, bahwa Daud ini adalah seorang raja yang menghargai HAM. Di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, dia tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyatnya. Dia tidak menekan, dia tidak memeras rakyatnya, tetapi dia mengabdi kepada kepentingan rakyat yang dipimpinnya, serta memberlakukan kasih dan keadilan. Nah, ini bisa dilakukan, dimiliki oleh Daud, yaitu menghargai HAM itu, karena dia memiliki pola pikir yang benar. Dia memiliki pola pikir yang benar akan Tuhan dan akan sesama di dalam hidupnya, sehingga dia mengerti tindakan-tindakan apa yang harus dikerjakannya. Nah, selanjutnya kita lihat ke poin berikutnya, yaitu bagaimana kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan HAM tetap menurut cara pandang Alkitab. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 13, mari kita buka Alkitab.
Galatia 5 ayat 13, di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kita setiap orang-orang Kristen yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus melalui karyanya yang sudah mati dan bangkit bagi kita, menggantikan kita menanggung segala penghukuman dosa kita, menanggung segala kutuk-kutuk dan pelanggaran dosa kita, sehingga oleh karena kasih-Nya Tuhan Yesus, maka setiap kita yang percaya oleh iman, oleh kasih karunia-Nya, kita ditebus, kita diselamatkan, kita ditebus, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Sehingga karena Tuhan yang sudah membebaskan kita dari budak dosa, perhambaan dosa, status kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang yang merdeka. Kita tidak lagi di bawah penjajahan musuh-musuh kita. Musuh kita yaitu iblis. Kita tidak berada lagi di bawah perhambaan budak-budak dosa, budak-budak si jahat. Tetapi oleh karena kasih Kristus, kita telah merdeka. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita, justru karena kita sudah merdeka, jangan menggunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Justru karena kita sudah merdeka masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita punya aturan-aturan untuk hidup di dalam prinsip kerajaan surga. Kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan yang sudah kita miliki ini harus kita imbangi dengan tanggung jawab kita, yaitu melayani sesama dengan kasih. Artinya, selain daripada kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, maka kita punya tanggung jawab untuk melayani sesama dengan kasih. Bagaimana cara pandang kita terhadap sesama? Benar-benar itu didasari oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar melakukan kewajiban kita terhadap demokrasi dan HAM oleh karena kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Jikalau kemerdekaan yang sudah kita miliki harus seimbang dengan tanggung jawab kita. Nah, kesimpulannya, yang menjadi perspektif Alkitab tentang demokrasi dan HAM yang menyangkut tanggung jawab kamu sebagai remaja Kristen adalah, berarti kamu punya tanggung jawab sebagai remaja Kristen di bidang demokrasi dan HAM, yaitu yang pertama, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman-temanmu, baik dengan gurumu, baik dengan anggota keluargamu, maupun orang lain yang bukan keluargamu atau temanmu. Kita harus mengejar damai. Bagaimana supaya kita hidup damai dengan sesama, dengan keluarga, dengan guru, dengan teman-teman. Kita harus kejar, kita harus cari itu, supaya kita bisa bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita, berkata-kata hati-hati, supaya kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Terutama kalian anak-anak ibu yang mungkin masih suka mengejek-ejek temannya, cakap kotor, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ingatlah bahwa itu adalah sesuatu tindakan
yang tidak membangun hubungan yang baik dengan teman-temanmu. Jangan kamu pupuk itu di dalam hidupmu. Mulai sekarang bagi kamu yang masih suka latah, cakap-cakap kotor yang tidak benar, yang tidak membangun, tinggalkan itu. Pikirkan sekarang bagaimana perkataan-perkataan, sikap dan tindakanmu untuk membangun hubunganmu menjadi baik dengan sesama, dengan temanmu, dengan guru, dengan keluarga dan sesama. Itu harus kamu lakukan. Jikalau kamu bertemu dengan gurumu, mari tegur, sapa, berikan senyum, ramah. Itu adalah suatu tindakan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Yang kedua, hargai pendapat orang lain. Jangan kita mencela pembicaraan di tengah-tengah pembicaraan seseorang kepada kita. Tunggu waktunya untuk bisa menanggapi perkataan seseorang kepada kita. Dan jangan cepat-cepat memberikan kritikan yang kasar kepada pendapat orang lain, menilai dengan cara yang negatif. Kita harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Bisa saja kita tidak cocok dengan pendapat orang lain, tetapi kita dengan cara yang halus, cara yang tepat untuk menyampaikannya kepada mereka. Itu adalah tanggung jawab kamu terhadap demokrasi dan HAM. Yang ketiga, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan. Kita di bumi ini diciptakan Tuhan dengan unik, dengan ciri khas tersendiri, bahkan banyak hal-hal yang berbeda di dalam sesama kita hidup di bumi ini, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita di mana kita berada. Oleh karena itu, kita harus menghargai sesama di dalam perbedaan itu. Kristus saja yang melihat kita adalah kasih, sekalipun kita bukan keturunan Israel, tetapi Dia menghargai kita sebagai anaknya. Kita dikasihi, kita diampuni, kita dipelihara, maka kita juga menghargai sesama kita tanpa melihat perbedaan. Yang keempat, berpikir positif terhadap orang lain. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menghargai HAM, tanggung jawab kita. Karena kadang-kadang si iblis begitu mudah untuk mempengaruhi pikiran kita untuk berpikir negatif terhadap orang lain. Kadang-kadang kita lihat teman atau orang lain berbicara, kadang-kadang pikiran negatif muncul, kita berpikir bahwa kita dikata-katai, digosipin mereka. Kadang-kadang seseorang lewat dengan wajah yang tidak begitu ramah, kita pikir dia sombong padahal dia punya masalah dalam hidupnya. Kadang-kadang kita minta uang kepada orang tua kita, kita pikir orang tua pelit, padahal orang tua kita sangat berjuang untuk memikirkan hanya untuk biaya makan saja. Nah, di sini penting perjuangan diri kita masing-masing, kalian anak-anak ibu, supaya bangun di dalam diri kalian berpikir positif, berpikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan langsung gampang menilai seseorang dengan hal-hal yang negatif. Jangan langsung gampang berasumsi terhadap setiap orang, tetapi berpikirlah positif. Dan juga ketika kita berpikir positif, ini akan membangun hidup kita menjadi sehat. Tetapi orang-orang yang berpikir negatif, dia akan lebih rentan terhadap gangguan-gangguan kesehatan di dalam tubuhnya daripada orang yang berpikir positif. Maka berpikirlah positif terhadap sesama kita. Yang terakhir, melaporkan kepada yang berwajib apabila menyaksikan peristiwa pelanggaran HAM. Apabila memungkinkan kita menyaksikan ada pelanggaran HAM, mungkin perampokan, pembunuhan, pemerkosaan atau yang lain yang melanggar HAM, jika itu memungkinkan, kamu bisa laporkan kepada yang berwajib. Karena orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM, mereka harus ditindak lanjut supaya tidak mengulang lagi
apa yang mereka lakukan, yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu sadarilah bahwa kamu sebagai remaja Kristen punya tanggung jawab di dalam bidang demokrasi dan HAM. Lakukan dan praktekkanlah ini di dalam kehidupanmu keseharian. Nah anak-anak, sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan materinya hari ini. Namun yang menjadi kesimpulan bagi pembelajaran kita hari ini, mari kita seimbangkan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan untuk tidak menggunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa, tetapi kita seimbangkan hidup di dalam kasih, dan kita punya tanggung jawab di dalam hidup kita. Anak-anak Ibu punya tanggung jawab untuk hidup membangun hubungan yang baik dengan sesama, saling menghargai dengan sesama, untuk kita boleh menikmati hidup dan sejahtera dengan negara kita, bahkan di dalam hidup kita. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran kami hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan hak kami untuk hidup bebas, bersekutu dengan Engkau, bahkan untuk hidup di dalam kasih dan saling menghargai. Tuhanlah yang memampukan anak-anak ini untuk mereka boleh hidup saling mengasihi, saling menghargai, sehingga mereka menikmati di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.